Di sebuah desa yang sangat terpencil, hiduplah sebuah keluarga yang lumayan berkecukupan. Dia memiliki seorang anak yang sangat manja. Waktu di hari ulang tahunnya, anak itu dihadiahi seekor kambing. Karena jauh-jauh hari sebelum hari ulang tahunnya, anak itu terus merengek kepada kedua orang tuanya agar dihadiahi seekor kambing. Jadilah anak itu mendapatkan hadiah berupa seekor kambing yang lucu, anak kambing yang lucu. Pada suatu hari, kedua orang tuanya hendak pergi dan mengajak anaknya untuk pergi berlibur. Dan anak itu bingung, karena orang tuanya tidak menghadiahi dia sebuah kandang untuk menaruh kambingnya. Biasanya kambing itu diikat di dekat rumahnya, di sebuah gubuk tempat bersandar untuk sekedar minum teh atau minum kopi dan memakan camilan. Anak itu kemudian berkata kepada kedua orang tuanya, "Ayah, ibu, bagaimana jika kambingku ini kemudian dicuri orang? Kita tidak ada di rumah. Atau bagaimana jika ada hewan buas menerkamnya? Kita ada di sebuah desa yang kecil dan kita tahu kadang-kadang ada hewan-hewan buas di sekitar kita. Bagaimana dengan kambingku? Ayah, ibu, bagaimana ini?" Anak itu terus saja merengek. "Bolehkah aku memasukkan kambingku ini ke dalam rumah?" Oh, tentu saja. Ide dari anaknya mendapatkan amarah dari kedua orang tuanya. Tidak mungkin, nak. Tidak mungkin kambing itu dimasukkan ke dalam rumah. Jika dimasukkan ke dalam rumah, maka dia akan mengobrak-abrik seluruh rumah dan akan mengotori seluruh tempat. Lalu bagaimana dengan kambingku? Begini saja. Kita taruh di atas gubuk itu. Ditaruh di atas gubuk? Ya, taruh saja di atas gubuk. Hewan buas tidak akan bisa menerkamnya. Terlalu tinggi. Lalu bagaimana caranya kita menaikkan ke sana? Serahkan padaku. Kemudian si ayah dari anak itu yang selalu saja menuruti keinginan anaknya, akhirnya menggunakan berbagai macam cara untuk menaikkan anak kambing itu ada di atas atap gubuk dekat rumahnya. Gubuk tempat mereka biasa minum kopi atau teh. Setelah itu, mereka menaruh berbagai macam makanan, sayur-sayuran, rumput, dan buah-buahan ditaruh di atasnya. Semuanya ditaruh di atas atap. Tentu saja atapnya tidak terbuat dari genteng. Atapnya terbuat dari ijuk, sehingga tidak membuatnya pecah. Dan kemudian mereka pergi. Anak kambing itu tentu saja senang-senang saja. Dia memakan semua bekal yang diberikan oleh orang tua si anak itu. Dia terus menari-nari di sana, mengembik-embik kecil di sana, tapi tidak berani turun tentu saja, karena terlalu tinggi. Kambing itu terlalu takut untuk melompat. Dan tiba-tiba, entah dari arah yang tidak diduga-duga, muncullah seekor serigala. Serigala itu berjalan gontai. Tiba-tiba dia mencium sesuatu yang sangat lezat. Dia mengendus ke sana kemari, mengenduskan hidungnya ke udara, ke kanan, ke kiri, melirikan matanya, mencari dari mana sumber bau lezat ini berasal. Dia tahu betul bahwa ini adalah bau seekor kambing, anak kambing yang dagingnya sangat renyah. Dia terus mengendus-enduskan hidungnya dan dia melihatnya, ya, anak kambing di atas atap. Si serigala itu menyeringai dan dia berkata, "Wah, ada anak kambing di atas atap. Sepertinya lezat sekali." Anak kambing itu ketakutan, dia mengembik, "Be, be, be. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Ada serigala, tolong, tolong." Tapi tentu saja tidak ada yang mendengar. Dan lagi pula tidak ada manusia yang mengerti bahasanya. Saat ketakutan melanda dirinya, tiba-tiba dia seperti mendapatkan sesuatu ketenangan. Dia tersenyum. Anak kambing itu tersenyum dan malah menatap berani ke arah serigala. Sambil tertawa, dia berkata, "Hei serigala,
Kamu mau menerkamku? Tidak mungkin. Aku tahu kamu tidak bisa memanjat pohon. Dan ini terlalu tinggi untukmu. Kamu tidak bisa melompat sampai ke arah sini. Aku ada di atas, aku ada di atas. Kamu ada di bawah. Kamu tidak mungkin bisa menerkamku. Tapi serigala yang lapar itu hanya tersenyum sinis. Dia berkata, "Oh, baiklah. Silahkan kamu bersenang-senang di atas. Tapi ingat, ketika kamu tergelincir dan terjatuh, kamu tahu bahwa aku ada di sini. Aku ada di bawah. Aku akan bersembunyi dan bersiap menerkammu dari arah yang tidak pernah kamu bisa duga. Tunggu saja." Begitulah cerita untuk saat ini. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Mudah-mudahan cerita tadi tidak membawa mimpi buruk untuk Anda, melainkan membawa mimpi yang indah dan menginspirasi kita semua. Sampai bertemu di cerita berikutnya.